Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lailatul Hasanah, NIM 2030110008. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana yang berjudul konstanta pegas. Adapun tujuan praktikum kita kali ini, yang pertama itu adalah menentukan panjang pegas dan yang kedua adalah menentukan konstanta pegas. Nah, adapun alat dan bahan dalam praktikum kali ini, yang pertama itu ada statif dan klem. Karena ini hanya praktikum sederhana, jadi statif dan klemnya kita ganti dengan menggunakan kayu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya ada pegas 2 buah. Ini pegas 2 buah. Selanjutnya di sini saya ada massa bebannya, saya ganti menggunakan batu. Nah, selanjutnya ada mistar atau penggaris. Nah, kita masuk saja ke prosedur kerja. Di mana prosedur kerja kita kali ini, yang pertama itu adalah gantung pegas tanpa beban. Nah, kita gantung pegas tanpa beban. Lalu kita ukur panjang pegas tanpa beban ini. Tiga setengah. Nah, panjang pegas tanpa beban itu 3,5 cm. Itu panjang pegas tanpa beban. Nah, selanjutnya kita tambahkan beban seberat 50 gram. Di sini ini adalah massa yang beratnya 50 gram. Nah, lalu kita ukur panjang pegas yang ditambahkan massa sebanyak 50 gram. Nah, di sini panjang pegas setelah diberi massa 50 gram itu menjadi 4 cm. Nah, selanjutnya kita ganti massanya menjadi 60 gram. Nah, ini massa yang beratnya 60 gram. Lalu kita ukur pertambahan pegas yang diberi massa 60 gram. Yang ditambahkan massa 60 gram. Nah, panjang pegas yang telah diberi massa 70 gram itu menjadi 4,5 cm. 60 gram. Nah, selanjutnya kita ganti massa menjadi 70 gram. Nah, ini massa 70 gram. Lalu kita ukur lagi pertambahan panjang pegas yang telah kita beri beban seberat 70 gram. Nah, kita ukur terlebih dahulu. Nah, di sini panjang pegas setelah kita beri massa 70 gram itu menjadi 4,8 cm, itu 70 gram. Nah, selanjutnya kita tambahkan beban seberat 80 gram. Nah, ini massa seberat 80 gram.
Lalu kita ukur pertambahan panjang dari pegas ini. Kita ukur. Nah, di sini panjang pegas di sini adalah 5 cm. 5 cm itu penambahan 80 gram, masanya 80 gram. Nah, selanjutnya kita ini massa seberat 90 gram. Nah, lalu kita di sini di sini kita ukur pertambahan panjang pegas setelah kita beri massa 90 gram. Nah, di sini panjang pegasnya menjadi 5,4 cm, Pak. Ini 90 gram massanya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pengolahan data konstanta pegas, di mana ini adalah data yang diperoleh dari praktikum yang telah dilakukan, dan untuk pengolahan datanya itu adalah seperti ini. Untuk pengolahan data yang pertama itu adalah menghitung pertambahan pegas. Nah, di mana untuk menghitung pertambahan pegas ini kita pakai rumus delta X sama dengan X1 dikurang X0, di mana X0 ini adalah panjang pegas mula-mula atau panjang pegas sebelum diberi massa. Nah, panjang pegas ya sebelum diberi massa itu 3,5 cm. Kita ubah menjadi meter, menjadi 0,35 meter. Selanjutnya untuk X1 itu 4 cm. Kita ubah menjadi meter, itu 0,4 meter. Selanjutnya untuk X2, untuk X2 di sini adalah 4,5 cm, kita ubah menjadi meter, menjadi 0,45 meter. Nah, untuk X3 4,8 cm, kita ubah menjadi meter, itu 0,48 meter. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk mencari menghitung pertambahan pegas ini, kita cari dulu delta X1. Nah, untuk delta X1 ini rumusnya adalah X1 dikurang X0. Berarti X1 dikurang X0. Di sini X1-nya kita peroleh yaitu 0,4. Nah, 0,4 dan X0-nya di sini 0,35. Berarti 0,4 dikurang 0,35. Diperoleh hasil itu 0,05. Nah, untuk delta X2 sama dengan X2 dikurang X0. Nah, untuk X2 di sini yaitu 0,4 meter dikurang, untuk X2 maksudnya 0,45 dikurang X0. X0 di sini adalah 0,35. Berarti 0,45 dikurang 0,35. Diperoleh hasil itu 0,1. Untuk delta X3 itu X3 dikurang X0. Nah, di sini X3 itu 0,48 dikurang 0,35. Nah, diperoleh hasil itu 0,13. Nah, untuk delta X4 itu adalah X4 dikurang X0. Nah, di sini X4 itu 0,5. Nah, 0,5 dikurang 0,35. Diperoleh hasil itu 0,15. Dan untuk delta X5 itu X5 dikurang X0. Nah, X5 di sini itu 0,54 dikurang 0,35. Nah, diperoleh hasil itu 0,19. Nah, selanjutnya itu kita menentukan grafik dari pegas tadi. Nah, di sini kita setelah kita cari data ini dan kita masukkan, itu yang pertama yang di sini kita masukkan massa bebannya. Nah, massa beban di sini itu ada 60, 50, 60, 70, 80 dan 90. Selanjutnya untuk yang di sini itu adalah delta X yang kita cari tadi. Nah, delta X yang kita cari tadi kita masukkan ke sini. Nah, untuk selanjutnya itu menentukan nilai konstanta pegas. Untuk menentukan nilai konstanta pegas ini rumusnya adalah K sama dengan F sama per delta X. Nah, diketahui di sini G-nya sama dengan 9,8 M per S.
Nah, di mana G ini adalah ketetapan. Selanjutnya kita cari M1. M1 itu adalah 50 gram, kita ubah menjadi kilogram menjadi 0,05 kilogram. Nah, untuk M2 itu 60 gram, kita ubah menjadi kilogram menjadi 0,06 kilogram. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, untuk F1 rumusnya itu sama dengan F1 sama dengan M1 dikali G. Nah, di mana M1 di sini adalah 0,05 kg dikali G. G di sini tadi itu adalah ketetapan yaitu 9,8. Jadi 0,05 dikali 9,8 diperoleh hasil yaitu 0,49. Untuk F2 juga begitu. M2 dikali G. Nah, untuk M2 diperoleh hasil di sini 0,06 kg. Nah, 0,06 dikali 9,8 diperoleh hasil itu 0,588. Nah, untuk M3 di sini itu 0,07 kg. Nah, M3 di sini 0,07 dikali 9,8 sama dengan 0,686. Nah, untuk F4 dan F5 begitu caranya. Nah, selanjutnya kita cari K1, K2 sampai K5. Nah, di mana rumus K ini adalah F per delta X. Jadi, K1 sama dengan F1 per delta X1. Di mana F1 kita peroleh di sini itu 0,49, sedangkan untuk delta X1 kita peroleh di sini 0,05. Nah, kita masukkan ke dalam rumus 0,49 dibagi 0,05 diperoleh hasil itu 9,8. Nah, untuk K2 itu rumusnya F2 per delta X2, di mana F2 diperoleh di sini 0,588. Dan untuk delta X2 kita peroleh 0,1. Jadi 0,588 dibagi 0,1 diperoleh hasil itu 5,88. Nah, untuk K2, K4, K5 juga begitu caranya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan, di mana berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya gaya yang diberikan kepada pegas berpengaruh terhadap pertambahan panjang pegas. Nah, dengan kata lain, gaya yang bekerja pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Semakin besar pertambahan panjang pegas, maka semakin besar pula gaya pada pegas. Begitupun pertambahan panjang juga sangat dipengaruhi oleh massa beban. Karena pada praktikum yang telah dilakukan, massa bebanlah yang menjadi gaya yang akan diberikan kepada pegas. Semakin besar massa beban pada pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang yang dialami pegas. Nah, sekian praktikum dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.